Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak benda lagi. Untuk itu, simak video penjelasan saya. Yang pertama adalah mengenai kecepatan, di mana kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Dengan rumus V sama dengan delta S dibagi T. V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, delta S itu perpindahan, dan T adalah selang waktu. Untuk mempermudah kalian mengingat rumus itu, kalian bisa menggunakan segitiga Picasso. Dengan P itu adalah perpindahan, K adalah kecepatan, U adalah waktu. Contoh soal, Mila mengendarai mobil ke arah timur sejauh 12 km, kemudian belok ke arah selatan sejauh 5 km pada selang waktu 1 jam. Hitunglah kecepatannya. Pertama, kalian harus mengetahui perbedaan arah antara timur dan selatan. Kedua, kalian harus mencari perpindahannya dulu. Tadi, mobil itu bergerak ke arah timur sejauh 12 km. Kemudian mobil itu berbelok ke arah selatan sejauh 5 km. Untuk itu perpindahannya adalah di titik A ke C. Karena itu lintasannya membentuk segitiga, maka kalian harus menggunakan rumus Pythagoras, yaitu mencari sisi miring dari segitiga itu. Perpindahan AC atau di sisi miringnya sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13 km. Jadi perpindahannya adalah 13 km. Langsung saja menggunakan segitiga Picasso. Tadi perpindahannya sudah dihitung mendapatkan 13 km dan waktunya pada soal itu adalah 1 jam. Ketika yang diketahui dari soal itu posisinya atas sama bawah, maka kita menggunakan rumus pembagian. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu sama dengan 13 dibagi 1 sama dengan 13 km per jam. Contoh soal lagi, pengendara sepeda bergerak ke arah barat sejauh 100 meter, kemudian berbelok arah sejauh 20 meter dengan kecepatan 40 meter per sekon. Carilah waktu yang dibutuhkan seorang pengendara sepeda itu. Nah, untuk itu kita harus mencari perpindahannya dulu. Tadi pengendara bergerak, kita misalkan saja bergerak dari titik A ke titik B, itu tadi 100 meter. Kemudian berbelok arah, yaitu di situ titik C sejauh 20 meter. Untuk mencari perpindahan, maka sama dengan AB dikurangi BC, maka 100 dikurangi 20 sama dengan 80 meter. Nah, bedanya ini tadi kan, kalau soal yang tadi itu kan berbentuk lintasan segitiga, kalau ini kan tidak, maka hanya menggunakan rumus pengurangan saja. Seperti tadi menggunakan segitiga Picasso, P
V atau perpindahannya tadi dicari dapat 80 meter, kemudian kecepatannya 40 meter per sekon. Ini posisinya yang diketahui atas sama bawah, maka kita menggunakan rumus pembagian. Jadi waktu sama dengan perpindahan dibagi kecepatan, sama dengan 80 dibagi 40 sama dengan 2 sekon. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Keduanya memiliki rumus yang berbeda. Kecepatan rata-rata rumusnya adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. V itu sendiri merupakan kecepatan rata-rata, delta S itu perpindahan, dan delta T merupakan perubahan waktu. Kelajuan rata-rata itu memiliki rumus V sama dengan sigma S dibagi sigma T, dengan V itu kelajuan rata-rata, sigma S itu jarak tempuh, sigma T adalah perubahan waktu. Contoh soalnya, sebuah sepeda motor bergerak ke arah timur sejauh 100 meter selama 3 sekon, kemudian berbalik arah sejauh 50 meter selama 2 sekon. Berapakah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-ratanya? Untuk lebih mudah, kita misalkan saja bergerak ke arah timur itu adalah dari titik A ke titik B. Jaraknya adalah 100 meter, kemudian waktunya 3 sekon, kemudian berbelok arah yaitu ke titik C sejauh 50 meter dengan waktunya 2 sekon. Untuk mencari kecepatan rata-rata, yang paling berpengaruh adalah perpindahan. Jadi perpindahan itu sama dengan jarak dari titik A ke titik C. Jadi perpindahan sama dengan SAB atau jarak titik AB dikurangi SBC sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan 50 meter. Untuk waktu tempuhnya berarti 3 sekon ditambah 2 sekon sama dengan 5 sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya sama dengan V sama dengan delta S dibagi delta T. V sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 10 meter per sekon. Untuk mencari kelajuan rata-rata, kita mencari total jarak tempuh sepeda itu. Jadi dari titik A sampai ke titik C. Jarak berarti sama dengan SAB ditambah SBC sama dengan 100 ditambah 50 sama dengan 150 meter. Waktu tempuhnya sama, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5 sekon. Jadi kelajuan rata-rata atau V sama dengan sigma S dibagi sigma T. Jadi V sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah 30 meter per sekon. Percepatan dan perlambatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan itu selalu bersifat positif atau plus A, sedangkan perlambatan selalu negatif atau simbolnya min A. Untuk rumus percepatan itu sama dengan A sama dengan V dibagi T. A itu percepatan, V itu kecepatan, dan T adalah waktu. Sedangkan untuk rumus percepatan rata-rata itu A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. A itu percepatan rata-rata, delta V itu perubahan kecepatan, dan delta T itu perubahan waktu. Oke, untuk kalian mengingat rumusnya bisa menggunakan segitiga kolak Pak RT, yaitu KPT. K itu kecepatan, P itu percepatan,
T adalah waktu. Contoh soalnya, seorang pengendara sepeda pada detik pertama memiliki kecepatan 10 meter per sekon dan pada detik kedua percepatannya berubah menjadi 2 meter per sekon. Tentukan percepatan rata-rata sepeda itu. Yang diketahui T1-nya 1 sekon, T2-nya 2 sekon, V1 10 meter per sekon, V2 2 meter per sekon. Ditanya percepatan rata-ratanya. Jadi rata-rata percepatannya atau A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1, A sama dengan 2 min 10 dibagi 2 min 1, maka A sama dengan minus 8 dibagi 1. Jadi rata-rata percepatannya adalah minus 8 meter per sekon. Karena hasilnya minus, maka ini adalah gerak diperlambat.